Satu ditambah satu sama dengan 11. Kok gitu? Bagi si penipu, neraka itu yang paling pantas. 2 ditambah 2 sama dengan 22. Celaka, sungguh celaka bagi yang jadi pendusta. Janganlah berbohong, nanti imanmu jadi kosong. Berhentilah berbohong, dalam neraka kamu pasti kosong. Satu ditambah satu sama dengan 2. Jujurlah selalu, moga jadi penghuni surga. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Takutlah azab neraka, karena dia seburuknya tempat. Jadilah kesatria, jujur pegang amanat, yang selalu setia, jangan jadi pengkhianat. Kebaya ungu, tampil menawan dengan kerudung. Cara berhitung dengan rumus baru, membuat pakar pun jadi bingung. Tak betul, tak betul, walaupun kepalamu sampai gundul. Tak betul, tak betul, mau jadi guru atau tukang keyboard. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jujurlah selalu, moga jadi penghuni surga. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Takutlah azab neraka, karena dia seburuknya tempat. Jadilah kesatria, jujur pegang amanat, yang selalu setia, jangan jadi pengkhianat. Orang melakukan penipuan, kenapa harus menipu? Kenapa enggak kerja? Kenapa harus menipu? Dalam surah Fatir ayat 43 Allah mengatakan, dan orang yang mengatur tipu daya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Oh, dalam buka surah Fatir surah 35 ayat 43 itu menjelaskan orang yang mengatur tipu daya menipu, dia akan kembali pada dia sendiri. Jangan menghayal teman-teman seakan-akan Allah enggak tahu, kita tidak akan dihukum. Sehebat apapun aku memutar kosakata, mengatur strategi, sejauh apapun, makin jauh antum mengatur sebuah tipu daya, maka makin berat nanti di ujung hukuman Allah. Nanti Allah buat satu masalah kecil, batal semua itu. Dan antum hanya cuma mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa? Ini perlu dicambuk ini, kok bisa? Pasti bisa kalau sama Allah. Gitu kan? Jangan mengkhayal itu. Ya. Ini saya cuma kasih perumpamaan, bukan disamakan sama Allah. Tapi Allah SWT itu dikatakan, Innallaha kana alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Allah itu sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Gitu kan? Allah SWT tahu semua, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita taruh kaca, akuarium misalnya,
ya, kaca transparan, lalu kita taruh pasir warna putih, sedikit saja, tidak banyak. Lalu kita letakkan situ 5-6 ekor semut. Antum lagi lihat dari atas, kira-kira antum tahu gak semut itu kemana? Tahu, ya kan? Karena kan kelihatan ini kaca transparan, pasirnya sedikit, semutnya di situ. Bagi semut itu mungkin sudah padang pasir yang luas. Karena itu tempat bagi dia besar, bagi kita enggak, kita bisa lihat semuanya. Kita aja bisa buat itu pada semut, bagaimana Allah SWT yang maha melihat. Allah lihat semua hamba-hambanya, mau kemana? Dan kalau sudah mengatur tipu daya, Allah bilang, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya. Jangan main-main ini. Ya. Kemudian kesaksian palsu dalam muamalah, ini semua gulu. Untuk apa kesaksian palsu ini? Pura-pura bohong, kenal, padahal enggak kenal. Gara-gara dibayar. Saya dengar begitu di pengadilan agama ada saksi-saksi yang dibayar. Ini terlalu berani nih. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari mengatakan hati-hati induk dosa besar yang membinasakan. Lalu beliau sambil itika itu meletakkan siku di tanah, kaki Nabi melonjor. Gitu kan. Nabi SAW mengatakan syirik, durhaka sama orang tua. Setelah sebutkan dua ini, Nabi SAW lagi tadi sandar langsung duduk tiba-tiba. Dan mengatakan ala wa syahadatiz zur. Dan hati-hati kesaksian palsu. Nabi ulangi lagi. Hati-hati kesaksian palsu. Hati-hati kesaksian palsu. Ini pernah kita jelaskan di dosa besar kita ya. Jadi contoh-contoh misalnya ada teman mengatakan kalau dia mau pergi lalu dia bilang nanti saya mau jalan ya. Kalau suami saya telepon bilang saya di tempatmu ya. Atau kalau istri saya tanya bilang saya lagi sama kamu ya. Begitu pasangannya orang itu telepon ada lagi sholat. Luar biasa. Begitu juga dengan zalim, kezaliman. Kezaliman artinya mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain.